hormati Bapak Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia, kemudian ke Kementerian Dirjen Pertambangan Mineral dan Batubara. Saat ini saya berada di kawasan Bukit Tembang, Desa Sukomenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Saya sampaikan bahwa wilayah ini adalah wilayah IUP-nya PT DNS. Pada beberapa tahun yang lalu dinyatakan pilot, tepatnya 31 Agustus 2018 PT DNS dinyatakan pilot. Kemudian selama proses pilot atau dibekukan, PT DNS ini meninggalkan kewajibannya sampai saat ini, yaitu reklamasi dan pasca tambang, yaitu reboisasi. Ini terlihat jelas sekali lahan lebih kurang 9.900 hektar itu IUP-nya. Sementara lahan yang terkoyak dan tercabi ini tanpa reboisasi pasca tambang ini kewajiban DNS itu sekitar 750 hektar belum mereka lakukan reboisasi. Untuk itu kepada Bapak Presiden, kepada Dirjen Minerba, kemudian PT DNS yang saat ini wilayah IUP ini dimasuki dan dikelola atau dikelola oleh PT AMI, yaitu dalam proses pembongkaran dan pemindahan smelter atau pabrik pengolahan biji emas dari Desa Sukomenang menuju pertambangan emas Gasowong, Sulawesi. Tujuannya untuk memindahkan barang-barang atau permesinan itu. Bisa lihat mesin-mesin itu mesin-mesin milik DNS dulu, kemudian dilakukan lelang. PT AMI memenangkan lelang itu melalui lelang negara, setelah melalui proses kurator, kemudian dinilai oleh kurator, dilelanglah. Kemudian PT AMI memenangkan lelang lelang tersebut. Atas dasar itulah AMI berpendapat bahwa dia tidak merasa punya kewajiban untuk merehab atau mereboisasi pasca tambang kawasan pertambangan ini. Artinya secara kewajiban kita menanyakan kepada pemerintah siapa yang harus bertanggung jawab untuk mereboisasi ini jika peralatan dan permesinan pertambangan ini dipindahkan oleh AMI ke kawasan pertambangan Gasowong, Sulawesi. Kita meminta AMI sebagai pemenang lelang ini untuk juga bertanggung jawab, karena logikanya, fakta hukumnya, kemudian logika hukumnya, cara berpikirnya, setiap lelang negara itu sudah melalui proses kurator. Kurator itu menilai hak dan kewajibannya itu pemenang lelang siap untuk bertanggung jawab, melanjutkan kewajibannya itu. Karena kurator itu menilai kewajiban apa-apa yang tersangkut hak dan kewajiban oleh perusahaan yang terdahulu itu asetnya yang menjadi jaminan untuk mereboisasi pasca tambang. Kemudian di Undang-Undang Minerba juga kita ketahui bahwa kewajiban sebelum melakukan produksi itu ada kewajiban sebelum IUP dikeluarkan itu ada jaminan pasca tambang untuk jaminan kewajiban dia memperbaiki, merehab atau mereboisasi pasca tambang setelah kegiatan pertambangan selesai. Artinya AMI juga bertanggung jawab kalau kita melihat fakta hukumnya, logika hukum berpikirnya, kerangka pikirnya seperti itu. AMI juga bertanggung jawab untuk mereboisasi pasca tambang ini karena dia sudah memenangkan lelang itu hasil dari kurator. Penilaian kurator itu bahwa hak dan kewajiban ini adalah jaminannya aset ini. Artinya kita tidak berpikir terlalu keras, tapi kewajiban itu tetap apapun alasannya AMI juga harus bertanggung jawab berdasarkan undang-undang tersebut. Harapannya kepada pemerintah atau perusahaan? Kita berharap baik pemerintah maupun perusahaan dalam waktu dekat ini duduk bersama, kita cari solusinya. Artinya besok kalau memang ini kita ada pertemuan di DPRD, kita besok itu tanggal berapa? Besok 16 Juni 2022 itu kita ada mediasi atau audiensi di kantor DPD Musirawas Utara. Kita berharap pihak manajemen AMI, kemudian NHM juga memberikan atau mewakilkan atau orang-orang yang memang bukan mewakil, tapi memang orang-orang owner atau orang pengambil keputusan dari PT Aurum Mineral Indonesia ini, AMI ini. Jadi artinya harus orang yang bisa memutuskan. Ya, apabila ini bukan pengambil keputusan, saya berharap pihak manajemen kedua perusahaan NHM atau AMI pun tidak bisa mengirim, tidak usah untuk menghadiri orang-orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Itu harapan saya.